Halo semuanya, luar biasa nih Dimas Beck loh. Raditya Dika loh. Gue tuh sebenarnya udah pernah ketemu lo. Jadi pertemuan pertama sama lo itu mungkin lo nggak sadar. Gue lagi nemenin pada saat itu mantan pacar gue. Pada saat itu pacar berarti. Siapa ya? Adalah pokoknya di sebuah klub. Hah? Clubbing pak gue pak. Terus pas gue lagi nemenin dia, ada elu di tengah-tengah gitu, lagi sama Gue temenan sama dia. Kayaknya enggak, karena nggak ngobrol pada saat itu. Enggak. Nggak ngobrol. Cuman gue ngeliat terus ada, kan kita berempat, terus satu teman gue bilang, ada Dimas Beck gitu. Itu kayak. Ya itu mah lu lihat gue bukan ketemu dong. Kan ketemu karena melihat karena bertemu. Aduh, jadi nggak enak gue. Enggak, maksudnya adalah saat itu awkward banget ya, karena gue nggak suka banget Clubbing. Ya gue juga. Tapi kalau ada. Lah lu juga ada. Oh iya benar juga. Bener juga. Dan gue cuman berdiri tapi emang lu diem banget sih. Iya, gue duduk aja paling diem. Duduk diem. Terus teman-teman lo yang lain pada ngobrol terus lu diem. Terus biasanya gue pulang syuting kayak gitu. Jadi kayak karena gue tuh dulu kan gue udah kerja. Iya, ini di. Oh karena gue ditarik kali mengatur ya. kan. Karena gue kan dulu udah kerja kan dari gue kecil. Jadi ceritanya tuh awalnya gue tuh syuting segala macem. Gue SMA. Iya. Nyokap gue tuh sakit waktu itu. Iya. Stroke. Jadi gue tuh kayak ada switch di kepala gue. Kayak ngeflip gitu. Oh gue harus kerja nih. Karena anytime berarti apapun yang kita punya tuh bisa diambil. Kayak begitu aja. Oke. Jadi gue terus jadi kerja banget setelah itu. Dari SMA. Jadi gue setelah gue SMA, teman-teman gue kuliah, gue syuting. Stripping itu everyday gue syuting for 4 years. Kayak kerja gitu. Nah terus jadi waktu gue ketemu sama teman-teman gue yang anak kuliahan, udah pada ngegeng, pada apa gitu, ya harus mau nggak mau malam gitu. Weekend dan malam. Punya waktunya pada saat itu. Hanya itu. Dan mereka juga kan kebanyakan sahabat-sahabat gue tuh, jadi geng SMA gue kebanyakan tuh kuliah di Bandung. Oh jauh. Jadi mereka kalau datang ke Jakarta ya mau nggak mau juga ketemu sama gue cuma bisa malam gitu. Iya. Dan makanya itu ingatan itu begitu membekas di kepala gue karena gue berdiri nggak terlalu jauh sama lo, elunya diem di situ, guanya juga diem di pojok karena gue nggak tahu gue harus gitu. Kita nggak bareng aja, ngapain kita sama-sama diem-dieman gitu. Sama-sama diem ya. Iya. Terus apa namanya? Karena gue tidak menemukan esensi dari serunya ngobrol di tempat klub gitu, ngerti gak sih maksudnya? Dan gue kadang-kadang pesan nasi goreng gitu. Di situ jual nasi goreng? Enggak, jadi gue bilang aja, gue lapar nih, gue bilang gitu. Ambil nasi goreng dong di luar, bisa. Oh gitu. Kalau di tempat yang gue serka pergi ya, saking kayak gue ya udahlah gitu. Cuman saat itu kan gue ikut karena ya namanya juga pacar ya. Lagi yang apel kan. Lagi jalan terus dia bilang, dan ini baru kenal, baru kayak sebulan 2 bulan baru gitu pacaran. Baru pacaran. Terus dia bilang, lo udah seneng banget dong diajak clubbing sama dia kan. Iya, dan gue kan gak mungkin bilang, aku tuh gak suka. Aku sukanya baca buku di rumah, itu kan. Ya, pantesan lo diputusin ya. Tapi gue harus berpura-pura jadi orang lain ya, maksud gue. Ya maksud sih enggak lah kan, itu maksudnya itu cuma tempat aja. Kayak it's just like 1-2 jam lah ya kan. Tapi kalau dia ngelihat gue nemenin dia, kan dia bisa jadi berpikir, oh dia juga suka nih. Jadi minggu depan gue diajak lagi, minggu depan diajak lagi. Akhirnya gitu, diajak terus? Akhirnya enggak, karena abis itu putus bulan berikutnya. Karena dia tahu gue anaknya gak asik kali ya. Tapi bukan berarti gak clubbing gak asik juga. Iya sih. Kalau gue jujur aja, gue sih I don't mind, gue buat gue sama aja sih. Kayak abang gue DJ, jadi dari kecil gue udah terekspos sama musik gitu. Iya, abang gue kan di Australia, jadi kalau gue lagi visit dia, waktu gue kecil yang gue inget ya dia lagi mixing atau apa gitu. Jadi biasa aja sih, sama aja. Cuman yang menarik dari tadi apa yang lo bilang adalah ketika nyokap sakit, terus lo merasa harus kerja karena semua ini bisa diambil dan lain-lain gitu. Berarti lo udah ada kesadaran buat apa tuh, nabung kah, investasi kah, buat pokoknya kah, waktu itu buat gue gak mikirin nabung, investasi, bisnis gitu. Buat gue waktu itu surviving aja. Karena kan gue waktu itu 16 tahun. Dan gue apa ya, maksudnya selama ini apa yang gue mau tuh provided dari orang tua gue gitu. Jadi gak pernah juga kepikiran untuk kerja. Gue gak pernah ada yang di showbiz di keluarga gue. Di keluarga gak ada? Gak ada, jadi kayak sepupu-sepupu gue ya
lawyer, dokter gitu. Ada juga yang sekolah bisnis segala macam gitu. Jadi nggak yang kayak oh iya syuting gitu, nggak sama sekali. Oh, tapi itu jadi ada pandangan yang gimana gitu nggak dari keluarga kayak nyokap aku mau syuting ya mah gitu. Kalau nyokap gue waktu itu gini, dia bilang pokoknya boleh selama nilai lu Eptanas bagus gitu. Oh dulu masih zaman Eptanas masih ya? Eptanas. Jadi kalau lu Eptanas bagus lu boleh syuting 1 tahun gitu. Terus akhirnya bagus? Akhirnya bagus, gue syuting 9 tahun. Eptanas 9 kali dong tuh biar bagus. Gue syuting waktu itu sampai 4 tahun 5 tahun. Terus gue bilang, terus dia udah oke gitu. Terus gue kuliah lagi baru. Terus gue kuliah 4 tahun. Itu umur 16-17 lu kerja sendiri, lu dapat duit sendiri. Gimana cara lu bisa punya hubungan yang sehat sama duit gitu? Maksudnya? Gak sehat. Langsung jawabnya langsung gitu ya? Gak sehat. Gak sehat? Apa kesalahan-kesalahan yang lu lakukan ketika muda tuh? Banyak banget sih. Soalnya gini sih, yang pertama ya, kalau lu sebagai artis ya, lu tuh bukannya track sama duit, tapi sama lingkungan. Oh maksudnya gimana tuh? Jadi kayak misalnya gini, gue punya temen gue misalnya anak orang kaya. Oke. Dia mobilnya bagus misalnya gitu. Gue bukan anak orang kaya, tapi gue juga bisa beli deh gitu. Gue kerja. Nah kalau dia mah dikasih lah. Kalau kita beli gitu kan. Ya ada kebanggaan juga sih. Cuman kalau masih dulu, gue juga kagak suka mobil. Gue nggak suka. Gue orangnya nggak suka beli gini-gini. Jadi kayak gue pikir ngapain juga ya gitu. Ya masih kecil aja menurut gue. Tapi kebawa. Maksudnya gara-gara lingkungan lu itu pada pakai yang mahal-mahal. Misalnya kebawa. Kan gampang banget kebawa kayak gitu-gitu gitu. Dan gue waktu kemarin gue baru bahas sama teman baik gue juga, ayahnya juga baru meninggal, terus gue ngobrol sama dia, terus gila ya kita dulu kecil ngaco banget ya gitu, iya ngapain sih gitu kayak ini itu gitu. Jadi menurut gue ya uang itu sesuatu yang dia tuh bisa habis, itu pasti. Jadi uang itu lebih gampang habisnya daripada datangnya. Menurut gue, ya gue nggak tahu kalau YouTuber ya kadang lo naikin video jadi duit. Kalau gue kan kerja keras ya kan, sampai dulu dibayar per episode kan. Bukan hanya per episode pak, kadang-kadang kita juga nunggak apa segala, aduh pak, macem-macem pak. Oh bayarnya telat. Kan, jadi kan kita juga manage uangnya mesti pinter-pinter tuh dulu. Terus belum kalau uang kayak gitu ya, menurut gue orang kadang-kadang ngegampangin juga. Jadi misalnya, udahlah dia juga ada duit kok. Misalnya minjem nggak balik gitu. Tapi gue sekarang strict, jadi kayak menurut gue lebih appreciate uang, gue lebih appreciate orang, gue lebih appreciate waktu, dan itu pilihan gue untuk bisa menghargai itu. Ada juga banyak orang yang enggak gitu. Jadi itu proses growing lo tuh dari mana tuh bisa tiba-tiba jadi kayaknya gue nggak boleh boros deh, kayaknya ada yang lebih penting daripada sekedar ngeluarin duit gitu. Jadi buat gue menurut gue ya, kalau menurut gue lo punya pilihan. Lo mau yang lalu itu lo anggap pelajaran mahal, atau lo mau terusin aja karena seru juga gitu. Gue waktu itu turning point gue adalah tiba-tiba pokoknya gue pindahan rumah, terus barang gue tuh banyak banget. Jadi cerita tuh barang gue banyak banget. Jadi waktu gue kecil, gue suka banget sepatu. Bokap gue tuh selalu beliin gue sepatu. Kalau gue mau sepatu, dia juga senang. Ini sepatu sneakers aja, gaul-gaul gitu ya? Gitu kayak gitu. Dan gue tiba-tiba gue jadi kayak ambisius banget. Kalau gue habis kerja, dapat duit, gue beli sepatu. Mau sepatunya diskon 100 ribu, 200 ribu, gue beli gitu. Sampai gue punya Converse banyak banget. Dan especially Converse sama Vans dulu. Banyak banget tuh ratusan kali, kayak 200-300 biji. Dan gue selalu punya pembenaran untuk beli itu. Oh ya, dan besok kan gue syuting, gue bisa pakai. Besok kan gue ini gue bisa pakai gitu. Besok gue acara ini, bajunya ini gue bisa pakai ini gitu. Nggak ada yang gue pakai. Jadi akhirnya sepatu itu semua rusak. Semua rusak. Waktu gue pindahin kan gue baru lihat dong barang-barang gue itu, terus rusak semua. Rusak karena tidak dipakai. Rusak karena nggak dipakai. Itu barang bisa gitu ya? Bisa. Barang itu bisa rusak karena tidak dipakai. Justru malah rusak karena kering kan. Jadi gue mau pakai rontok. Gue kan itu karet kan. Gue pakai copot gitu. Terus gue waktu suatu hari itu, gue kumpulin barang-barang gue yang mana bisa gue sumbang, yang masih bisa dipakai, yang mana yang udah rusak. Kebanyakan yang rusak kan.
Terus gue cuman jadi ngobrol sama diri gue sendiri kayak gila nih buat apaan ya jadinya gitu. Oke. Ini buat apa ya, orang juga nggak bisa manfaatin. Dulu sepatu kegedean, kekecilan gue beli. Oh ya? Asal pokoknya gue liat, oh gue mau, gue beli gitu. Dan menurut gue tuh nggak bener banget. Jadi dosa lo tuh di sepatu lah. Akhirnya. Karena semua orang punya dosa kan? Iya, gue suka banget sih memang. Dan sampai sekarang gue jadi nggak bisa lihat Vans sama Converse, jadi gue nggak punya. Kenapa? Kok malah jadi tiba-tiba langsung berbalik? Karena gue takut kalau gue mulai lagi, gue nggak bisa berhenti. Tau gak gitu? Gue tuh takut banget gitu. Jadi kayak gue, udahlah pokoknya gue punya satu yang kayak hitam, satunya putih, satunya misalnya beige, satu krem, satu coklat. Itu udah banyak. Oh iya, itu juga banyak Pak. Enggak, tapi nggak banyak kayak dulu, cuma harus satu dikit lah gitu. Terus barang-barang gue kayak baju segala macem yang enggak lah. Terus gue sekarang juga ya lu lihat gue kemana-mana cuma pakai kaos oblong. Iya. Gue nggak pakai jam. Dulu aksesoris gue beli dompet misalnya, lo tadi tanya gue. Tadi gue nanya lo di sebelah. Biasanya cowok yang setia itu kan lagi ngomongin soal cowok setia. Cowok yang setia itu kalau dompetnya nggak pernah ganti. Terus lo bilang gue nggak punya dompet. Nggak punya gue. Gimana ceritanya lo nggak punya dompet? Ini gue nggak ada. Sama sekali. Jadi lo bawa kartu gitu kayak kartu holder. Aja. Yang bener dong Dim. Iya. Nggak mungkin dong. Nggak ada gue. Terus kartu KTP atau... Ada, tapi ya cuman kartu doang. Kayak kartu holder kecil gitu. Ya gitu aja, ada kartu aja. Gila, lo kayaknya harus ikut hidup minimalis. Lo pernah dengar nggak soal minimalism? Yang Jepang ya? Yang Jepang ya. Gue udah coba dengar. Gue kayaknya belum sampai situ sih. Oh, nggak se-ekstrim itu ya? Enggak sih. Karena gue sofa aja yang gue nggak pakai selama berapa hari itu langsung gue keluarin. Terus lo apain? Nggak ada. Jadi gue tidak punya barang yang tidak gue pakai. Gue minimalism tuh yang 2 orang cowok itu bukan sih? Ada yang 2 orang, yang dokumenternya juga ada. Dokumenter gue liat di Netflix ya. Iya, kalau di luar Marie Kondo ya, kalau Jepang ya maksudnya. Jepang juga ada. Jepang Marie Kondo yang decluttering ya kalau istilahnya. Iya, gue tahu. Yang barang-barangnya harus harus menggetarkan badan lo, hati lo. Kalau dia tidak menggetarkan maka dibuang aja. Dibuang aja karena orang lain mungkin lebih getar sama dia. Iya. Cuman ini jadi persoalan yang lumayan lumayan dalam sih buat gue di orang-orang Jakarta pada saat ini ya. Ketika semua dinilai dari lo punya barang apa. Betul, ya nggak sih? Betul. Dan gue pernah nih di lingkup pergaulan gue ya, karena kan gue syuting juga di TV gitu kan pada saat itu kan. Terus ada teman-teman yang lain pada ngumpul gitu, terus ngomongin motor. Terus ada satu temen yang nggak punya motor. Ini motornya maksudnya motor mewah ya, motor moge-moge gitu kan. Terus diomongin tiap hari gitu, sampai beli. Sampai akhirnya jadi beli. Iyalah. Padahal dia nggak suka juga. Lah itu yang gue tadi ngomong soal mobil. Iya. Karena kayak lo di lingkungan yang kayak iya mobilnya bagus nih, ini udah keluar, dia lagi diskon, lo dapet pelek ini, atau kayak apa simple aja kayak kita kembaran yuk gitu. Nanti kita satu klub gitu. Kok gitu? Iya, demi kembaran. Iya, kayak barang-barang aja gitu. Oh ya oke lah gitu kan. Iya. Ya nggak ngerti juga gue dulu gitu. Terus kan kebanyakan lebih tua teman-teman gue. Jadi oh ya udahlah, gue nggak ngerti juga. Oh gini yang keren ya udah gitu. Dan itu menurut gue emang impactnya tuh luas gitu. Apalagi sekarang zaman sosial media, lu nggak usah lingkungan deh. Yang lu follow aja itu tanpa lu sadar. Karena menurut gue tuh benar. Ada teori kan, lu adalah 5 orang terdekat lu. Yeah. Tapi sekarang hubungan intermanusia udah nggak sedekat itu. Mungkin 5 orang terdekat adalah orang pertama yang lu buka Instagramnya setiap hari. Oke. Misalnya lu follow X. Iya. Setiap hari lu lihat dia, lu kepoin, lu follow. Mungkin dia orang terdekat ke lu. Yang bisa memberikan influence. Oke. Gitu. Jadi ya memang bisa macam-macam. Kalau misalnya impactnya positif, ya nih orang misalnya dari nggak punya ini dia kerja sampai punya, bagus. Tapi kan ada banyak orang yang memang belum bisa. Yeah. Jadi akhirnya dia jadi terinfluence untuk melakukan hal yang nggak baik, untuk mendapatkan sesuatu yang dia juga nggak perlu. Iya benar. Nah lucunya nih di pertemanan gue nih, salah satunya ada cewek ya kan. Cewek ini tiap minggu pamer liburan. Dia liburan ke Eropa lah apalah. Terus tas mahal. Pamer tas mahal lagi makan, terus bilang makan siang dulu ya, tapi tasnya di atas, yang kita tahu buat sebenarnya ngasih lihat tasnya juga gitu. Sebenarnya ria. Nah, lucunya adalah gue tahu intensinya. Maksudnya teman-teman gue tahu intensinya adalah untuk ngasih lihat, wih keren nih gue, hidup gue gitu. Tapi yang terjadi adalah malah teman-teman gue ngomongin,
kayaknya gue tahu kerjaan dia deh. Ngitung. Nggak mungkin deh dia bisa gini. Mulailah biasa kan. Spekulasi pergaulan cewek-cewek Jakarta kan. Langsung kayak omongan ini kayak dia jualan deh. Jualan tas. jualan keripik mungkin gitu. Cuma maksudnya adalah ini kan jadi kontra juga dari apa yang mau dia niatkan kan. Bener. Maksudnya sekarang ini terlalu banyak orang yang terlalu maksa untuk ngasih lihat bahwa tuh dia lebih dari apa dia seharusnya gitu. Banget. Lo nggak segitunya sebenarnya. Banget. Itu kenapa sih? Maksudnya fenomenanya itu. Ya menurut gue socially udah berubah sih. Cara orang memandang sesuatu gitu ya. Gue bersyukur gue punya teman-teman, keluarga yang cukup grounded gitu. Jadi maksudnya grounded tuh gue coba untuk push my limit sama mereka. Artinya misalnya kayak gue ngomongin sesuatu gitu. Dan kita tuh kalau lagi ngobrol gitu ngomongin orang paling 10%. Sisanya tuh kita ngomongin soal iya maksudnya kayak lo udah lihat belum ini misalnya gitu. Lo sini kayak gini lo misalnya gitu ya. Itu paling 10% gitu. Sisanya kita ngomongin kayak keadaan politik atau kayak misalnya ada bisnis ini lo kayaknya bagus deh. Atau kayak lo atau yang misalnya kayak teman-teman gue ada yang udah punya anak gitu. Lo tau gak sih kalau ternyata tuh nggak imunisasi bisa tapi lo harus gini. Jadi kita semua kayak nggak vaksin misalnya gitu. Lo bisa ini, lo bisa itu. Jadi obrolan kita tuh kemana-mana. Atau misalnya ada restoran enak tuh di situ. Terus nanti ada nyaut biasanya ibu-ibu. Iya kalau promo pakai kartu itu di situ lagi bagus loh katanya. Jadi besok kita ketemu di situ ya gitu. Jadi obrolan kita lebih ke antara kita. Dan menurut gue itu penting banget karena gue jadi grounded. Gue ketemu orang-orang yang dari dulu nggak berubah dalam kondisi mereka seperti apapun. Kita selalu supportive gitu. Gue nggak juga cari-cari apa yang nggak ada karena gue nggak perlu ngebuktiin apa-apa lagi gitu. Gue udah kayak ya udah begini ini gitu kan. Kayak misalnya aduh gue lagi nggak ada duit nih. Ya udah nggak apa-apa ntar gue bayarin dulu misalnya gitu. Kecil-kecil sih memang tapi menurut gue itu impact ke gue bagus gitu. Dan gue juga jadi pengertian sama teman-teman gue gitu. Kalau misalnya gue lagi ada duit dia nggak ada ya gue juga pengertian nih. Ya mungkin gue lagi kerja dia mungkin lagi cari kerjaan berikutnya misalnya kayak gitu. Kan nggak semua orang kondisinya sama. Waktu gue kecil ceritanya adalah gue tuh dulu di sekolah yang cukup bagus gitu. Zaman dulu belum kayak sekarang sekolah-sekolah anak tuh bagus gitu. Nah, karena bapak gue ekspat jadi gue dapet fasilitas. Gue tuh nggak tahu bahwa orang lain itu di luar rumah gue, lingkungan gue, teman-teman gue sekolah ada orang dengan kondisi yang lain. Gue nggak tahu. Oh, maksudnya kondisi sosial ekonomi yang lain. Gue nggak tahu. Gitu. Kita kan ya hidup di rumah. Gue pikir rumah orang semua orang kayak begini. Iya. Gue pikir sekolah semua kayak gini. Gue nggak ada perbandingan. Sampai suatu hari bokap nyokap gue pisah. Terus nyokap gue bawa gue pindah kita ngontrak. Terus gue ada rumah yang kayak gini misalnya gitu. Terus gue pindah waktu itu. Gue dari sekolah gue bahasa Inggris gue pindah ke sekolah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gue tuh jelek banget. Terus nyokap gue kayak dia udah bingung juga kan juggling antara kerja sama anak segala. Dia taruh aja gue di mana gue diterima. Yang dekat rumah juga gitu. Jadi datanglah gue ke sekolah itu yang kayak pertama kali gue naik bis. Ini pasti sekolah negeri gitu ya mas? Sekolah Katolik. Oh jadi sekolah Katolik. Swasta ya? Swasta. Terus jadi gue naik bis. Jadi gue dititipin waktu itu ada kakak kelas anak temennya dia. Jadi Dimas di sekolah di situ aja deh gitu. Terus gue pertama kali naik bis. Terus nyokap gue. Umur berapa ini? Itu gue kelas 4 SD kelas 5. Naik bis sendiri? Naik bis sendiri. Sebagai orang yang udah dipamper dari kecil tiba-tiba naik bis kan tuh. Iya jadi gue itu gue ngerasa banget kayak gini nih gitu. Terus nyokap gue waktu itu suka bawa gue ke panti asuhan. Ini dari kecil. Jadi ceritanya gue tuh selalu minta adik. Gue anak bungsu kalau dari nyokap gue. Gue selalu minta adik kan. Mam mau adik dong gitu kan. Nah nyokap gue selalu bawa gue ke panti asuhan. Main lah di situ. Gue nggak ngerti lah. Sampai suatu hari ada satu anak yang gue seneng banget. Terus anak ini gue datang minggu berikutnya nggak ada. Terus gue bingung loh. Mana tuh anak? Namanya Fatih kalau nggak salah. Masih ingat. Terus, mana si Fatih? Gue bilang gitu. Terus nyokap gue bilang udah nggak ada. Lah kenapa? Udah dijemput gitu. Sama siapa? Udah ada yang ini orang tua baru gitu. Gue broken hearted banget. Gue nangis. Gue kayak ya gimana sih kan? Kenapa mami nggak ambil aja gitu?
Jadi gue nggak ngerti kan. Iya, terus. Tapi nyokap gue tuh dulu punya cara untuk ngejelasin sesuatu sampai gue tuh ngerti gitu. Jadi kayak ya ini kondisi situasi yang lo adjust gitu. Jadi akhirnya sekarang pun gue begitu. Dan ya pokoknya gue selalu bilang gini sama orang, lo nggak akan pernah tahu gue ada duit atau enggak. Lo nggak akan tahu gue seneng atau gue susah. Karena buat gue itu cukup gue aja yang ngerasain. Nanti di luar apa yang lo tahu adalah apa yang gue mau bagi sama lo gitu. Oke, jadi lo sebenarnya nggak terlalu suka ditanya-tanya soal hal yang terlalu personal juga dong? Jarang, makanya waktu itu gue sempat mau bikin buku karena gue perlu gue pengen aja gitu sharing. Tapi gue juga bingung mulai dari mana gitu kan. Jadi gue waktu itu mau bikin buku untuk nyokap gue, masih pending sih. Gue baca beritanya sih. Iya. Itu semenjak dia sakit ya? Semenjak dia sakit. Tapi susah banget ternyata ya. Gue gak ngerti. Kenapa tuh? Ya soalnya kan satu personal. Jadi tarik ulur gue tuh banyak banget gitu. Kayak ini ya gak ya, ini ya gak ya gitu. Terus tentang nyokap gue. Sebenarnya apa? Lo takut ketika lo bagi cerita yang personal itu, apa ada pihak yang lo bawa ke dalam buku kah? Ada respon yang mungkin lo nggak tahu, lo nggak bisa kontrol atau kalau respon sih enggak sih, lebih enggak, gue nggak peduli. Cuman kan gini, itu kan kisah hidup gue, yang dimana pasti ada orang yang mungkin kurang berkenan apa yang sebenarnya terjadi. Ada mungkin beberapa orang yang nggak mau disebut orang lain tahu atau apa segala macam. Jadi gue contemplating in my head tuh lama banget sampai sekarang pun masih gitu, kayak ini gue mau kasih tahu nggak ya gitu. Tapi emang seberapa penting lo untuk membuat buku ini gitu? Maksudnya kegelisahannya segelisah apa lo sampai lo bilang kayak gue pengen bikin deh dalam bentuk buku. Waktu itu. Jadi gini ceritanya, oma gue itu didiagnosa sama demensia. Nenek gue tuh 93. Gue deket banget sama nenek gue. Masih ada? Ada. Gue deket banget sama nenek gue, dan nenek gue udah mulai kayak bingung-bingung gitu kan. Ini oma di mana ya gitu. Terus kayak, kamu Nunus atau Dimas ya? Nunus tuh anaknya dia yang paling kecil. Kamu Nunus atau Dimas? Dimas oma misalnya gitu ya. Oh iya Dimas gitu, balik nih. Jadi gue udah mulai bisa ngenalin dia karena gue emang deket banget sama dia. Gue udah bisa ngenalin kalau mata dia lagi hilang, dia lagi bingung, biasanya agak gede gitu. Tapi kalau dia udah tahu lagi, dia pupilnya langsung fokus lagi. Kalau udah fokus kelihatan gitu. Jadi gue mulai ngebaca dia dan gue ngikutin tuh penurunannya. Nah gue tuh cuman takut one day nyokap gue tuh juga lupa gitu. Oke. Emang demensia itu turunan? Bisa. Oh, berarti ke lo pun juga bisa? Bisa, ya kan gue juga takut lupa kan. Tapi pada akhirnya sih sebenarnya menurut gue itu karena juga gue ngeliat ada beberapa orang yang lupa memilih untuk lupa masa lalunya dia. Itu pilihan sih. Tapi menurut gue penting. Jadi lu tahu benar kenapa sih lu ada di posisi ini gitu. Drive lo dulu apa? What pushed you to your limits? Apa sih misalnya yang bikin lu sampai bisa mau punya reaksi seperti ini? Terus lu dulu masa lalu apa sampai lu dapat solusi ini gitu. Itu penting menurut gua. Kalau di Indonesia kan pelajaran history itu agak lemah kan. Kalau di luar negeri storytelling, history itu berat banget gitu. Cuman tadi pas lo ngomongin nenek lo ya soal demensia, dia udah punya gejala lupa-lupa gitu kan. Menurut gue sampai sekarang ya ngerasa hal yang lebih sedih dari kematian itu adalah dilupain orang sih. Iya sedih banget lah. Maksudnya ketika ini nenek lo gitu, oma lo ngelihat lo dan dia lupa semua memori soal lo, dia lupa lo tuh siapa, itu lebih sedih dari lo mati gitu, ngerti gak? Sedih lah. Karena kan ini ada gue lo gitu maksudnya. Ya gue merasakan bahwa itu ada kegelisahan yang cukup dalam gitu untuk lo akhirnya tulis menjadi sebuah buku sebagai sebuah pengingat kan sebenarnya itu kan. Soalnya juga gini sih, menurut gue salah satu yang menurut gue bagus gitu ya buat buku itu, misalnya kayak small problems gitu, kayak what people face gitu. Misalnya? Apa aja, misalnya kayak dulu gue gimana caranya gue, salah satu topik gue itu gimana caranya gue sebagai anak umur 16 tahun sendirian itu mau mulangin nyokap gue dari rumah sakit. Nyokap gue lumpuh. Oke. Tinggal di rumah nenek gue waktu itu kan, kita lagi pisah. Nyokap bokap gue. Dia di lantai 2. Gimana gue mau mulangin dia? Gue gak bisa naikin, sedangkan setiap hari dia harus terapi. Setiap hari dia harus keluar dari rumah itu. Gak kebayang gue. Maksudnya physically lo gak
nggak sanggup. Nggak gitu. mungkin, physically itu impossible gitu. Iya. Dan kita kan nggak punya uangnya untuk juga kayak bayar orang atau kayak nyewa tempat apa segala macam. Nah, salah satu teman gue di geng gue yang gue cerita tadi itu punya pavilion di rumahnya. Jadi gue pulang sekolah gue main ke rumah dia. Gue bilang sama nyokapnya, tante, mama mau pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah, kata dia gitu. Tapi aku pusing nih tante, mulanginnya gimana ya? Kata, kenapa Dimas, ada apa? Perlu biaya? Oh enggak. Alhamdulillah om gue dokter di rumah sakit itu. Jadi bagian itu taken care of gitu. Cuman gue bilang, masalahnya mama tuh harus terapi. Fisioterapi setiap hari intens, belajar jalan. Nah itu gimana ya, gue bilang gitu. Terus lebih murah tuh kalau aku kesana daripada orangnya datang. Jadi kayak mami bakal tiap hari kesana. Tante kan ada pavilion, boleh nggak saya sewa? Gue bilang gitu. Hah, ngapain kamu sewa? Nggak apa-apa tante, saya sewa, nanti saya cari uangnya gitu. Ngapain kamu sewa? Cuman ini pavilionnya udah lama kosong katanya. Nggak apa-apa nggak kamu di sini? Ah nggak apa-apa banget tante, apa adanya ya, kata dia. Iya nggak apa-apa tante, bener. Jadi nyokap gue pulang, gue ngungsiin ke rumah itu sekitar 2 bulanan. Oh. Gitu. Jadi untung ada yang bantu kan. Ada yang bantu. Tapi maksud gue, moral of the story waktu itu bukan bahwa ada yang membantu. Tapi lo harus mengetok pintu menurut gue. Oke. Lo ketok pintu yang tepat gitu. Punya keberanian untuk nanya kan. Punya keberanian untuk nanya gitu. Iya. Dan bukan kayak juga yang memanfaatkan orang, itu kan beda ya gitu. Jadi menurut gue waktu itu gue cukup gokil juga. Gue kadang kalau sampai sekarang gue ngomong ini, gue suka mikir loh, selalu kayak gila pede juga ya. Cuman kalau lo lagi di satu situasi, lo akan melakukan apa yang harus lo lakukan banget. Iya karena udah kepepet banget kan. Iyalah. Pada saat itu kan. Kepepet. Tapi lo merasa sekarang gimana? Hidup lo nyaman kah? Atau lo masih juga punya ketakutan gue nggak mau balik ke masa-masa itu kah? Atau gimana? Pokoknya menurut gue lo harus selalu lapar. Harus selalu lapar. Oke. Stay hungry gitu. Oke. Soalnya kayak lapar kan ini ya, drive crucial gitu ya. Kayak itu penting banget kan. Lu pasti apa kalau cari makan, cari sendok nasi, sesuap nasi misalnya gitu. Kan itu istilah yang sering kita dengar. Karena memang perut itu penting. Jadi lu make sure bahwa lu selalu lapar. Karena dengan lu selalu lapar, hungry itu bisa apa aja ya. Lu mau misalnya lu lapar tentang apa ya, kayak informasi kayak lu tentang apa aja, tentang pekerjaan kayak lu lapar ya apa aja gitu. Jadi lu lapar terus. Jadi gue happy di mana gue berada, gue oke aja. Cuman gue harus selalu hungry gitu. Nah ini terjemahannya menjadi ke YouTube yang lo lagi bikin ini ya, dan isinya 3 makan mulu. 3 video yang baru 3 video 4 sama kita ini. 4 sama lo. Kenapa lo bikin YouTube maksudnya? Dan ini pertanyaan yang lebih general ya. Lo kan sering nongkrong sama mungkin teman-teman artis atau selebritis. Kenapa artis zaman sekarang pada lari ke YouTube? Termasuk lo? Gue kalau gue gini, untuk gue di TV gue susah sekarang waktunya. Kalau menurut gue YouTube tuh lebih gue I can control my time. Terus bagi gue waktu itu karena gue ada kerjaan-kerjaan lain yang bisa gue kasihan sama follower gue gitu. Kayak gila kasihan banget udah follow gue nggak ada konten apa-apa gitu. Terus gue yang pasti gue bisa bagi ke mereka ya makan kan. Gue pasti makan. Jadi gue ya benar juga ya. Ya gue pasti makan. Jadi gue jadi gue dulu awalnya banget ceritanya gue tuh kalau gue 11:30 gue pasti makan. Malam. 11:30 malam. Pasti makan. Itu gak kemalaman buat makan? Enggak, kayak tadi malam gue makan sate padang, martabak keju susu, Ayung di sini dekat sini enak. Oh itu enak banget Ayung, gila. Martabak keju susu extra butter. Terus gue Wisman. Terus gue sebelumnya gue makan nasi pakai apa ya, gue lupa. Pokoknya gue makan lah gitu. Terus jadi gue dulu tuh gue nge-live 11:30 karena gue sendirian kan di rumah. Oh gitu. Males kan makan sendiri. Jadi dulu gue suka live aja, gue taruh aja handphone. Terus gue live aja. Live Instagram. Nemenin lo makan. Nemenin gue makan. So it was a tradition gitu. Jadi kok orang tuh tahu gue bakal live jam 11:30. Oh. Gitu. Jadi gue makan aja karena gue udah pasti makan. Iya. Jam 11 tuh gue udah lapar. Dan gue tidur biasanya jam 1. Tapi kenapa selate itu? Kenapa lu makannya 11:30? Kalau ini kan biasa jam 8. Jam 8 gue makan juga. Lu makannya banyak banget ya? Banyak, Tapi kok badannya begini? Gue juga bingung.
Yang bener. Iya. Umur lo berapa umur? 31. 31. Itu kan metabolisme sudah mulai turun apa segala macam. Kok nggak buncit nggak? Mungkin di elu ya agak turunnya. Beda orang ya. Beda bentuk ya, beda genetik. Enggak. Gue emang awalnya kan kurus banget juga. Jadi mungkin kayak ya, gue dulu kurus banget juga. Serius, makanya gue nggak ngenalin lo dulu di klub. Mungkin ya, karena gue kayak pesakitan gitu. Kurus apa sih, beda berapa kilo sekarang? Oh beda banget, beda 20 ada kali. Masa sih? Serius, gue waktu itu kalau lagi hujan gue ke bawah. Nguap dong. Kebawa angin gue. Enggak, cuman kok bisa? Tapi lo nge-gym kan? Oh, gue inget. Gue 2 kali ketemu lo. Di gym, gue juga inget. Ketemu di gym. Iya, di gym gue inget. Di Selfit. Di Selfit mana ya? FX. Oh, gue sampai lupa kalau Selfit nih sih. FX ya kayaknya. Iya, lo gue kuliahnya di situ, jadi gue di FX. Lo masih nge-gym sampai sekarang? Jarang. Kok bisa jarang nge-gym? Umur 31, makan tapi nggak gendut-gendut, gila ya. Gue harus tahu rahasia genetik lo nih. Lo apa bokap juga gitu, nyokap juga gitu? Nggak, nyokap gue agak gemukan sekarang. Yang bokap juga. Nggak tahu sih, mungkin nanti umur 40 kali ya. Abang gue sih 40. 40 baru membuncit. Agak membuncit. Oh, oke. Terus lo punya tradisi setengah 12 malam makan live ya kan? Live tuh. Nah lama-lama terus gue mereka suka ini kan komen kan, Kak setiap makan dong, makan apa gitu. Ya udah gue instastorin makan. Jadi gue makan apa hari itu gue gue rekam aja, gue instastory. Tapi cuma di instastory aja. Nah waktu gue terus mau bikin YouTube, ceritanya adalah menyambung gue pengen bikin buku. Jadi gue tuh menurut gue orang-orang yang gue temuin itu selalu punya cerita lain dan biasanya keluar kalau lagi makannya gitu. Orang-orang yang lo ajak collab nih? Yang gue ajak collab biasanya kan kalau makan santai segala macam gitu. Bener juga ya. Lo orang lebih guyup ya? Ya nyantai aja, orang lagi makan juga gitu. Ngobrolin apa sih paling? Iya. Tapi kita nggak ada yang pernah nyangka bahwa YouTube segininya ya. Maksudnya dulu tuh artis sinetron deh, maksudnya lu juga ngalamin gitu. Itu kayaknya keren banget loh. Keren banget, susah banget, gila. Kayak ini gue punya pacar artis sinetron tuh kayak gengsinya tuh udah gede banget. Dan gitu, susah banget memang untuk sampai lu ada di TV tuh dulu susah gitu. Oh ya? Susah lah, banyak banget casting orang. Gitu atau? Ya kan TV-nya cuma berapa di Indonesia? Oh iya ya, cuma tayangan apalagi kalau stripping 1 jam udah keblok sama dia doang. Tiap hari lagi. Iya ya benar. Solo either in atau out. Jadi ada proses yang panjang untuk masuk ke TV itu dan gengsinya juga makin nambah kali ya. Ya mungkin bukan gengsi ya, akhirnya kebentuk sendiri aja gitu. Kayak orang kan ada orang yang seneng di film, ada orang seneng di TV. Gitu. Kalau lo lebih ke passion tapi? Gue lebih ke waktu itu akhirnya jadi itu bagian dari diri gue, kayak itu udah kebiasaan aja. Kayak ya udah gitu. Kalau gue merasa senang di YouTube ya ketimbang gue di TV adalah gue bisa ngontrol konten gue sendiri. Bener. Gue jadi produser diri gue. Banget. Gue bikin apa yang gue suka. Banget. Nggak ada tiba-tiba ada diatur-atur. Malah sekarang TV lagi nyari YouTuber supaya dapat konten yang memang seperti yang bagus untuk orang itu gitu. Bukan yang TV-nya udah produce, kan suka gitu juga. Iya ya. Tapi lu bikin bisnis pun juga karena lo ngerasa mungkin TV dan sinetron segala macam secara umur mungkin udah mulai udah mulai ditinggalkan apa gimana? Enggak juga sih. Waktu itu ya sama teman-teman aja. Tapi sebenarnya memang nyokap gua udah mulai sounding gitu. Kayak ngapain di sinetron gitu. Terus gue juga nggak dapet. Jadi setelah gue kuliah 4 tahun, tahun pertama gue masih ngabisin kontrak, tahun ketiga gue fokus sama sekali. Terus gue tuh berdoa waktu itu, ya Allah, nih gue mau skripsi, aduh, bokeh juga nih gue lulus ya. Gue bilang, gimana ya, gue syuting lagi kali ya gitu. Bener, gue belum sidang, gue dikasih sinetron. Tapi gue lupa bahwa doa itu harus spesifik. Sinetronnya gue kagak suka banget, gila, alay, bukan alay ya, apa sih, kayak nggak banget deh pokoknya. Kayak beda selera sama lo lah. Gila, gue nggak mungkin deh mau gitu. Tapi lo terima? Ya gue terima lah. Karena butuh duit tadi ya? Iya maksudnya ya oke lah gitu kan, kapan lagi gitu. Cuman ini pertanyaan yang jadi menarik sih. Komprominya tuh sejauh apa sih? Jauh. Maksudnya tergantung.
Tergantung. Kayak lu kan ada di sinetron yang lu secara selera lu gak suka gitu. Enggak, kan? gak suka banget. Dan mungkin orang-orang yang sepermainan lu mungkin bingung gila. Bingung kan? Guanya juga bingung. Kalau dia bingung gimana sih? Gue setiap datang gue yang kayak, ini gue ngapain ya ada di sini? Tapi ya udah gitu, kerjain aja. Karena at the end of the day kita selalu di kepala kita tuh kayak, ya udah, lo udah dapet ini dia, rezeki nggak boleh tolak kan gitu. Ya udah, gue pikir oh ya udah rezeki nggak boleh tolak kan. Iya. Ya, kerjain aja gitu. Nggak taunya bener gue nggak happy. Nah nyokap gue terus juga bilang, lo kayaknya lo nggak happy deh. Oh kelihatan nih. Lo juga happy sih. Terus gue kerja tuh parah kayak jam 2 pagi pulang, jam 7 gue udah di lokasi lagi. Gitu terus. Kayak nggak punya kehidupan. Iyalah. Terus nyokap gue kayak, lo ngapain sih lo gitu. Lo pikirin deh lo mau ngapain yang bener gitu. Ya udah terus ketemu sama orang-orang segala macem. Kita kerjain sesuatu yang bisa lebih mudah-mudahan jangka panjangnya lebih baik gitu. Jadi selain di YouTube kan lagi mulai nih, lo juga ada restoran kalau nggak salah. Gue ada bisnis makanan. Oh bukan restoran? Ada restoran juga. Oke. Termasuk. Jadi memang makanan adalah ujung tombak gua sekarang gitu. Apa namanya? Namanya Lumpang Mas. Lumpang Mas. Nanti gue kirim ke sini. Siap, mantap. Enak banget. Apa resepnya dekat dari? Sini kok di Kemang. Oh di Kemang. Resepnya apa dari makanan keluarga? Enggak, makanan Indonesia aja sih. Karena kan emang gue makanannya Indonesia sukanya. Nah itu challenge-nya apa tuh? Maksudnya lu masuk ke bisnis kuliner kan pasti beda banget dari beda banget. Dari sinetron apa segala macam. Iya berdarah-darah lah. Terus gimana itu? Maksudnya lu belajar lu nanya orang kan atau? Bisnis makanan tuh agak tricky ya. Lu mau nanya orang juga susah karena marketnya beda banget. Misalnya lu ya punya restoran. Gue punya restoran. Gue nanya sama lo, teknis gue bisa nanya. Oke. Tapi ujung-ujungnya tuh soal selera. Ya orang akan datang kalau enak. Nah terus itu gimana caranya? Ya harus bikin makanan lo enak. Lah gimana caranya bikin makanan enak? Ya makanan gue enak. Enak banget. Nggak maksudnya kayak ada research-nya, ada. Ya pokoknya percaya diri aja gitu. Oke. Jadi gue untungnya memang gue suka makan. Gue hidup di keluarga yang kita semua doyan makan. Iya. Jadi gue tuh punya distinctive taste gitu. Which is gue suka asin pedas. Asin pedas. Nah gue harus percaya bahwa itu adalah karakter. Makanya tadi gue datangin lu bebek kan asin pedas gitu. Itu jujur enak sih. Enak kan. Nah itulah karakter lidah gue. Jadi makanan-makanan yang keluar dari apa yang gue bikin biasanya akan asin atau pedas gitu. Oke. Dan itu asin pedesnya yang ya lidah gue gitu. Karena tadi pas gue makan lu bilang ya kan lo bawain gue bebek tuh. Pas gue makan kan gue nanya ini dari restoran lo apa kayak gimana gitu. Katanya dari dekat sini kan. Terus pas gue ngerasain gue nggak pernah nemu bebek seenak ini padahal. Serius lo? Di sekitar rumah gue. Oke, gue akan kirimin lo makanan sering-sering ya. Siap. Wah, gue doyan banget. Durian lo makan nggak? Durian makan banget. Serius lo? Bebek pakai durian enggak kan? Enggak. Oh, enggak. Cuman gue punya ketan pakai kinca durian. Itu gue mau sih. Gokil. Gue dengernya aja udah gila. Terus udah kenyang gue. Lu kukus dulu tuh ketan. Kukus tuh diapain? Dikukus tuh pakai air. Ada yang kayak gitu terus lo taruh. Oke, bikin ubi. Iya kayak direbus gitu tapi nggak lo cemplungin. Oke. Lo kukus lah namanya ya. Ya itu mbak di rumah tahu lah. Lo kukus sampai dia empuk banget. Lo siram pakai durian. Enak banget. Dan lo jual ketannya? Gue jual ketan sama duriannya. Oke, siap. Tapi begitu gue terima gue harus kukus. Iya, kalau nggak lo makan tempat gue deh. Oh iya, lebih gampang sih. Gampang daripada nanti instruksinya salah. Bener juga, bener. Lo datang aja lo makan tuh ketan durian gue. Gue dateng nanti ke Lumpang Mas. Ada kan di situ kan? Ada. Oke. Pakai tape lagi dalamnya. Widih, itu enak banget. Colenak pakai durian. Colenak tuh yang kayak tape dibakar. Colenak. Oh, ternyata colenak tuh cocol enak. Iya. Sama kayak cimol itu aci di mall kan? Kadang-kadang makanya kalau kayak baru nikah gitu orang suka ini, sayang colenak yuk gitu. Oh gitu. So kira pergi ke restoran lo? Colenak. Malah beli beneran nih. Oke, terus lo dari YouTube? Makanan, pokoknya semua makanan nih. Semua makanan. Lo ngeliat apa dalam 5 tahun ke depan untuk diri lo nih dari bisnis lo dari YouTube segala macam. Lo orangnya sevisioner itu kah atau lo ya nyoba aja lah buat sekarang gitu? Menurut gua digital platform akan gokil banget. Iya. Karena apa? Karena
gue udah lihat kayak keponakan gue aja udah nontonnya YouTube. Pasti And nonton he's like apa what? nih? He's like 2 tahun. 2 tahun Jo. Dan dia udah bisa navigate YouTube gitu kayak next one gitu. No, I don't want this one gitu kayak. Dia ambil HP-nya nggak mau kan. Dia udah kontrol. Dia punya tab sendiri Jo. Dia punya tab sendiri. Dia punya tab sendiri dan tabnya tuh yang ada empuknya, ada mushi-mushinya gitu. Jadi kalau dia kebanting juga nggak apa-apa. Astaga. Terus kayak ada bentuk apa namanya? Ada bentuk dragonnya gitu, buntut dragon. Jadi dia bisa pegang. Jadi nontonnya apa kartun-kartun gitu? Kartun. Kalau dia masih bolehnya kayak CBB yang gitu-gitu, yang kayak slow gitu. Terus kalau dia mau tidur, dia udah punya kartun favoritnya dia. Anak 2 tahun. Anak 2 tahun. Tapi gini, kebetulan bapaknya tuh orang special effects di film-film Hollywood. Jadi kayak Games of Thrones, apa segala macam, Alien gitu-gitu. Star Wars bapaknya memang orang lapangan gitu. Jadi bapaknya juga senang nonton film. Jadi ini anak emang dari bayi udah disuruh temenin bapaknya nonton film gitu. Jadi dia ketemu kakak gue juga di film gitu. Kakak gue kru tapi bukan pemain. Dia udah punya interest lah di situ. Jadi gue rasa dia udah kayak gini. Selama-lama dia udah punya particular apa namanya taste kayak gitu. Bukan dia udah punya ini kayak dia punya selera khusus gitu tentang film. Kalau mau tidur yang dia tonton ini. Apa? Judulnya apa gue lupa. Kalau nggak salah Halloween. I want Halloween gitu. Bukannya serem dari namanya tuh kayak serem. Iya, jadi hantunya keluar masuk gitu. Buat dia tidur. Jadi dia senang ngelihat hantu ketika dia tidur. Makanya. Soalnya si hantunya kan ngomongnya slow gitu kan. Hi, how are you? Hantunya gitu. slow. Gue harus nonton ini. Hantunya slow gitu. Jadi kayak dia ngantuk-ngantuk gitu dia tidur. Seneng ya. Terus kalau gue misalnya kayak pagi dia juga udah punya tontonannya biasanya yang lebih kayak jumping gitu. Anak 2 tahun udah bisa memilah-milah tontonannya tergantung waktunya. Iya. Itu gila sih. Gokil. Sekarang sih. Makanya bayangin 5 tahun lagi gue ngerasa bahwa dia punya akses lebih banyak lagi nantinya terhadap apapun. Kalau dulu kan kita terbatas pada TV. Channelnya itu gitu kan. Mau pilihan apa ya, kalau lu gak suka lu matiin palingan gitu. Kok ini kan lu aksesnya banyak banget. Lu mau lagi seneng mobil, lu ada. Lu lagi seneng makan, ada. Lagi seneng makan, yang makan Dimas, bisa. Lagi seneng makan, yang makan Raditya Dika, bisa. Jadi optionnya banyak banget. Kalau dulu tuh kita dijejelin sama tontonan. Sekarang kita milih tontonannya. Memilih. Jadi berarti tugas orang tua lebih berat. Iya. Karena gue nggak bisa bayangin nih. Maksudnya anak gue 2 tahun dikasih tab tuh gue kayak pasti ini nonton apaan lagi nih anak. Iya, tapi bisa dikontrol kan? Ada parental controlnya itu. Ada dong. Jadi aneh-aneh tuh pasti nggak ada banget. Oke. Karena gue bertanya soal 5 tahun di YouTube dan lain-lain tadi tuh karena gue ngelihat tadi pas kita ngobrol di sebelah tuh lo kayaknya mikir banget gitu untuk bikin konten apa. Tadi kan upload juga tiap minggu. So lo udah punya konsep. Tiap weekend ya. Tiap weekend terus lu udah konsep banget gitu. Jadi gue merasa lu kayaknya udah punya rencana panjang nih mempersiapkan digital ini sih gitu. Emang iya atau? Iya dan tidak sih. Sebetulnya sekarang masih ke arah makanan aja. Pokoknya fokus gue makanan. Jadi nanti konten gue berikutnya adalah gue masak. Ada lagi. Konten berikutnya gue masak gitu. Gue akan share resep-resep yang bisa gue masak hari Minggu siang gitu. Tapi lo ngelihat teman lain yang main di sinetron kayak Baim Wong tiba-tiba sekarang keren banget. Jadi salah satu YouTuber yang masuk trending mulu. Keren banget. Lo kaget gak sih kayak? Kalau Baim enggak sih. Soalnya dia kan emang pemain watak ya. Jadi kayaknya dia justru in his element banget. Mungkin justru industri film dan TV nggak bisa menawarkan kegokilan yang dia sebenarnya tuh. Dia udah naik gitu loh. Gue gak nyangka loh dia orangnya gitu. Karena dia kan temannya Anissa kan. Temannya istri gue kan. So, gue ketemu di Sensi waktu itu. Di Sushi Hero. Di sebelahnya apa yang panggang-panggang itu Hanggang apa gitu. Ya ada lah itulah. Terus gue ketemu Baim lagi kayak duduknya kayak setengah tidur gitu kan. Terus ternyata sebelahnya ternyata lagi acting? Enggak. Lagi emang duduknya gitu aja gitu. Kayak lemes gitu dia gitu. Terus sebelahnya ada istri gue, ada teman-temannya gitu. Pas gue datang ngobrol-ngobrol sama Baim, terus orangnya kayak kocak-kocak gitu loh. Terus gue nanya sama istri gue kan, gue baru pertama kali ngobrol sama Baim kan. Itu Baim Wong ternyata orangnya kocak juga. Bocor juga ya. Iya, karena di Jakarta Undercover, di sinetron kan enggak ya. Dan
pas gue lihat YouTube-nya dia jadi gembel, itu orang-orang kagetnya sama kali ya kayak gue pada saat itu ya. Ternyata cowok ganteng kayak gini bisa juga ya. Bisa kayak gitu. Total. Iya. Mungkin itu nanti orang lihat di YouTube lo ya. Maksudnya mudah-mudahan. Masak kan orang nggak pernah tahu. Mungkin lo suka banget gitu. Iya. Jadi sebenarnya gue makannya kenapa gue juga ke makanan ya. Soalnya yang gue lihat nanti trennya juga orang kan ada aplikasi beli makan segala macam kan. Oh iya. Orang kan jadi jarang makan enak di rumah. Oke. Jadi gue mau kasih mereka kayak ya insights aja kecil-kecil. Karena nanti ketika kayak lo di rumah, lo kangen juga ya ternyata makan bareng gitu. Makan bareng segala macem. Gue sama nyokap gue kehitung sama jari kali seminggu bisa makan bareng. Soalnya di Korea tuh konten-konten mukbang yang makan banyak banget. Terus live streaming itu rame banget. Rame banget. Karena mereka merasa kesepian di rumah, makannya sendirian. Jadi sambil nontonin orang makan mungkin sama kayak orang-orang yang ikuti live lo ada yang sambil makan juga nggak? Nggak tahu ya, kan gue nggak nonton dia. Nggak, maksudnya dia kan komen, aku sambil makan juga loh. Nggak, biasanya gitu. Aku jadi lapar nih kak. Gitu. Oke. Nah kalau di Korea tuh gitu. Jadi mereka makan bareng? Makan bareng, jadi si viewernya itu juga nyiapin makanan. Dia nonton salah satu streamer favoritnya dia lagi makan, dia juga ikutan makan sambil nonton. Jadi berasa lo tuh ditemenin gitu. Nah yang paling kocak adalah ini sekarang lagi tren juga belajar bareng. Jadi itu mah positif banget ya. Itu kocaknya mudah-mudahan lo Google deh. Jadi Study With Me namanya. Jadi ada satu kayak di Korea apa di Jepang, Korea sih kayaknya. Cowok Korea ini udah belajar doang. Jadi dia live streaming lagi belajar. Gila. Ngomong ke kamera juga kagak. Lo nggak tahu nggak sih Dil? Lo nggak tahu ya? Yang bener sih. Lo Google Study With Me itu 3 jam, 4 jam, tapi view-nya jutaan Pak. View-nya jutaan. Dia ngebahas nggak lagi belajar apa? Mungkin di depan ya, karena gue kan ngelihat pas lagi streaming atau gue skip ke tengah gitu. Terus ada kameranya cuma ngadep dia doang? Kameranya cuma satu doang. Satu doang, kagak ngomong, kagak apa, tapi view-nya jutaan. Itu sampai diliput di mana-mana. Jadi itu tren yang lagi ini banget, lagi rame banget di sana gitu. Cuman Korea sama Jepang emang agak lain ya. Agak beda. Beda. Mereka duluan gitu. Apa-apa tuh kayak nemu aja gitu celahnya. Bikin apa trending. Kalau lo yang bikin Bengong With Me itu orang juga ngapain ya gitu, paling gitu ya. Karena kan itu konsepnya sama kan. Ya mungkin netizen sini akan ngamuk gila kali ya. Lo ngabisin kuota gue. Iya. Melamun with me, ya kan? Gila ngelamun yuk gitu kan. Bener juga ya. Ngelamun with me itu ya. Ngelamun with me itu 50 menit. Ngapain 50? Udah gitu AdSense semua lagi kuning ya kan. Cuma kemarin itu gue bikin 2 jam ngomongin politik. 2 jam, bener-bener 2 jam. Jadi, sama siapa waktu itu? Sama Effendi Ghazali. Oh ya oke lah kalau sama dia mah. Iya itu ngomongin itu Pilpres dan lain-lain gitu. Gimana menurut lo Pilpres? Gila ya. Ini ya, gue ngerasa kebanyak orang berantem nggak penting banget gitu loh. Ini salah satu teman gue di grup sinetronnya dia, dia sampai keluar karena isinya orang ribut soal ini. Sampai ada ya maksudnya orang-orang yang tua sama yang muda tuh jadi saling ngata-ngatain gitu, gara-gara beda pilihan doang gitu. Tapi lo terbuka untuk mendukung salah satu pasangan, kan banyak teman-teman public figure yang nggak mau terus terang gitu kan. Kalau lo tipe yang gimana? Emang nggak ngebuka gue milih siapa gitu? Enggak. Soalnya kalau gue takut salah kalau gue. Enggak, gue nggak takut salah juga sih. Enggak aja. Oke. Itu personal menurut gue. Politik itu personal karena kayak lu bisa memancing sesuatu yang harusnya nggak perlu dipancing gitu kan. Bahwa ini penting iyalah. Ya dong, lu nentuin masa depan lu lah 5 tahun ke depan. Apalagi kayak lu misalnya tuh lu punya keluarga, lu mau punya anak segala macam, of course it's gonna affect you gitu. Lu punya pekerjaan gitu. Tapi menurut gue esensinya yang paling penting adalah orang-orang tuh harus tahu bahwa sebetulnya mereka tuh punya peranan penting semua gitu. Siapa nih maksudnya? Ya orang-orang yang ngajak berantem lah, yang milih, yang nggak milih, yang nyebut, yang nggak nyebut, semua mereka tuh penting gitu. Dan kepentingannya tuh bukan pada orang lain, pada diri mereka sendiri menurut gue. Kayak lu harus sadar betul kapasitas lu tuh seberapa sih. Karena zaman sekarang ya, lu nggak perlu punya follower 1 juta, 2 juta, 5 juta, 20 juta untuk jadi influencer. Lu punya grup WhatsApp aja udah bisa.
Untuk mempengaruhi orang gitu. Makanya lu kalau punya argumen, better lu make sure argumen lu tuh benar. Kalau lu mau berantem sama orang, lu make sure yang lu bela tuh benar. Kalau lu mau ngebela mati orang, lu make sure bahwa nanti orang yang lu bela mati itu juga akan provide sesuatu yang worth fighting for gitu. Kalau enggak kan percuma dong ngapain berantem sama orang, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, ngapain coba? Karena berdebat soal pilihan politik itu menurut gua tidak akan menghasilkan apa-apa. Maksud gua kalau lu sudah punya pilihan yang ajak gitu, misalnya lu punya nih pilihan, terus gua punya pilihan, terus gua bilang, terus lu ngasih tahu pilihan lu siapa, beda sama gua, terus gua bilang lu tuh salah. Itu tidak akan mengubah gitu, paham gak sih maksudnya? Iyalah, kayak hari gini. Iya, maksudnya ketika lu udah punya pilihan, lu mau nyerang orang kayak gimana pun gak akan berubah. Makanya buat gue lucu ketika banyak teman-teman yang nge-tweet soal pasangannya dia yang dia suka. Ada orang yang gak suka dibalas sama dia, diserang jadi berantem. Karena gue tahu ujungnya tidak akan berubah juga. Gak dapat apa-apa juga. Pilihan dia gak berubah, pilihan yang nyerang dia pun juga gak berubah gitu. Jadi energi lo tuh habisnya ampun-ampunan habis banget gitu. Iya banget. Dan gue kayak ngerasa itu menurut gue sebaiknya dipikir dulu sih. Kayak benar-benar worth it gak sih sampai berantem kayak begitu, ya gak sih? Kalau misalnya memang iya, kita sama aja. Dia menurut dia penting untuk berantemin orang kayak begitu. Ya kalau kita mau ngomong itu gak penting juga, ya menurut dia penting, lo mau ngomong apa, ya gak? Iya. Sama aja. Tapi lo berdiskusi di keluarga lo banget. Semua pilihan sama? Gak ada yang beda? Enggak. Terus menyikapinya gimana? Santai enggak? Iya, pokoknya ada dua hal yang you don't talk about on the dinner table. Oke, di meja makan lo nggak boleh ngomongin itu. Yang pertama tuh politics. Terus ini crucial moment ya dalam situasi yang nggak oke gitu ya. Politik sama agama. Oke. Itu jangan dibahas. Oke. Kayak misalnya lu ngundang teman-teman lu gitu ya. Terus lu ngomongin soal agama. Kita makan bareng yuk. Menurut gua agama lu salah. Kita makan bareng yuk. Terus dia doa, yang satu doanya beda, yang satu beda. Tapi sama-sama misalnya agamanya sama. Terus dia kayak, itu aliran yang salah. Doa lo salah. Gue nggak lagi berdoa buat makanan, cuk. Gue ada teman gue sakit, gue lagi dititipin doa misalnya gitu kan, dia salah juga. Jadi nggak usah ngejudge lah gitu menurut gue. Santai aja. Tapi emang kedewasaan orang Indonesia untuk menerima opini yang berbeda, menurut gue tuh yang bikin kita tuh nggak tumbuh sebagai masyarakat, ngerti gak sih maksudnya? Gue tanya kenapa? Kenapa orang Indonesia bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Gue nanya, menurut lo kenapa? Menurut gue, kenapa orang Indonesia tidak bisa menerima opini yang berbeda? Betul. Karena tidak di-nurture dari kecil untuk melihat ini orang beda dan kita bisa menyikapi dengan biasa aja. Benar. Oh, emang gitu? Benar, karena di sekolah kita nggak dibiasain. Kalau di sekolah tuh kita satu arah. Iya. Jadi guru ngomong apa ya lu terima. Iya. Lu nggak boleh interupsi. Iya. Tapi dulu gue SMA, alhamdulillah gue di sekolahnya Pak Arif Rahman di Lab School. 3 hari pertama kalau orang lain pelonco kita diajarin untuk interupsi. Nah itu dia tuh. Perpeloncoan juga kocak sih. Iya kalau kita mah enggak. Di sekolah kita tuh justru di argumen. Kebayoran. Oh iya. Argumen gitu. Iya bener. Dan untuk menjadi biasa aja terhadap argumen orang. Iya. Jadi ketika orang berargumen, Jangan marah. Iya biasa aja. Lo duduk, lo denger, terus lo ngomong adu balik. Argumen. Kita adu argumen. Setelah itu biasa gitu. Terus gue menurut gue juga orang di sini nggak biasa ngeliat kayak gitu karena di sekolah juga orang berkebutuhan khusus tuh nggak disatuin. Kalau di Amerika atau di Australia atau di mana? Oh disatuin. Kalau public school wajib ada. Oh. Justru harus ada. Nanti juga penilaian sekolah mereka berdasarkan sikap dan perilaku mereka terhadap orang lain. Jadi lu bisa pinter banget. Tiba-tiba nilainya jelek karena you bully those kids misalnya gitu. Ya nilainya nanti jelek. Iya. Karena gue pengennya anak gue bilang ke Anissa, gue sebenarnya nggak pengen kalau bisa milih ya. Gue nggak mau anak gue pinter gitu, tapi gue lebih mending anak gue penasaran. Jadi kalau anak yang penasaran itu dia akan open to other ideas gitu. Ya, dia hungry. Iya dia akan lapar, dia akan mau tahu apa ya sudut pandang orang lain terhadap sebuah hal gitu, dan dia bisa terima, dia bisa olah gitu. Karena gue ketemu banyak banget teman gue yang pinter-pinter, tapi mereka nggak penasaran gitu. Mereka tidak mempergunakan semua kecerdasan mereka untuk pengen tahu dunia tuh punya apa sih sebenarnya gitu. Dan jatuhnya ya jadi tapi cerdas itu apa? Kecerdasan itu kalau penerjemahan gue
adalah kemampuan untuk memecahkan sebuah persoalan dengan langkah-langkah yang logis. Betul. Gitu. Kecerdasan itu. Logis pentingnya. Ya mudah-mudahan kita dikelilingi oleh orang-orang yang logis. Besok nyoblos kan. Nah ini video dibuat sebelum Pilpres. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu nih yang menang siapa. Besok banget loh. Iya. Ntar tahu-taunya ternyata kenapa-napa kan kita nggak pernah tahu loh. Mudah-mudahan nggak rusuh nggak apa ya. Mudah-mudahan nggak rusuh. Yang penting damai kan. Mudah-mudahan damai. Mudah-mudahan orang juga bisa menerima kekalahan. Iya itu penting. Bisa appreciate kemenangan, menghargai kemenangan. Betul. Karena ya menang juga bebannya banyak. Lebih banyak beban untuk orang yang menang daripada yang kalah. Jadi karena orang menang kan harus kerja. Orang kalah cari kerjaan lain aja. Pilihannya lebih banyak. Iya sih benar juga ya. Gitu. Tapi yang gue lihat juga adalah jangan sampai nih, karena kan beritanya tuh udah soal kecurangan ya. Kecurangan banget. Si A, kecurangan si B, kecurangan A, pasangan ini curang, pasangan itu juga curang. Jadi gue ngerasa ada semacam kekhawatiran dalam diri gue kalau ternyata ada yang tidak rela untuk kalah gitu. Dan ya, itu berbahaya sih. Pasti dong. Makanya kan kita harus melihat orang itu dari sisi yang sebenar-benarnya. Kalau kita hungry, kita lapar, kita kepo, kita penasaran, kita akan cari tahu. Sekarang mau nyari apa juga gampang. Orang lo tinggal buka internet, yang itu semua ada di handphone lo semua. Makanya lo bisa nonton YouTube. Lo bisa cari semua data yang lo mau tahu tanpa lo harus denger dari sebelah-sebelah lo. Misalnya si ini suka, calon yang ini sukanya makan ayam penyet misalnya gitu. Lo cari aja pasti ada. Bener gak sih dia suka? Mungkin malah jelas. Oh dia paling suka makan ayam penyet di sini, restoran yang ini, jam segini ini. Dia kalau mesen ayam penyet dada, paha ini. Ngerti gak lo? Iya. Semua data ada gitu. Jadi lo cari tahu aja. Nah itu juga salah satu hal yang gue highlight. Banyak orang kita tuh yang reaktif banget. Jadi begitu tahu si ini curang, wah diramein tuh. Semua WhatsApp grup disebar gitu. Contohnya kayak kasus Audrey kemarin. Bener. Itu gue ngeliat semua teman-teman gue. Kayak gue ngeliat Atta sama Ricis ngunjungin Atta pakai nyium keningnya segala. Yang tadinya mukanya nggak di-blur, akhirnya di-blur lagi gitu. Terus tiba-tiba ternyata muncul berita soal. Gue dikirimin sama orang. Apa tuh? Jadi ada namanya Mbak Erlin. Dia kayaknya mau minta gue untuk reaksi untuk Audrey waktu itu. Oh dia minta? Dia minta kayaknya. Dia share gue. Terus gue kan lagi juga ada afiliasi sama kitabisa.com. Oke. Untuk charity yang lain. Kita bisa juga minta sama gue untuk bikin statement. Buat Audrey? Buat Audrey. Jadi kita bisa pun juga bereaksi tuh? Bereaksi waktu itu. Okay. Terus gue bilang gue gak mau. Gue bilang sorry mbak aku gak mau. Kenapa? Ya gue gak bilang lah alasan gue kenapa. Tapi gue bilang bahwa gue mau fokus ke charity yang lagi gue bangun. Iya. Karena gue gak mau fokus gue terpecah. Even kecil tentang statement gitu. Karena gue udah sering lah untuk membantu yayasan. Dan fokus sama fokus target itu penting. Supaya orang gak bingung. Si Dimas lagi bikin apa sih gitu. Terus gue bilangnya itu. Nah terus kemudian gue di-share salah satu ada artis juga penyanyi. Yang nge-share fotonya Audrey. Dia yang pertama salah satu. Dia datang ke sana. Ke Pontianak? Ke Pontianak. Terus dia ngevideo, ngefoto. Terus di captionnya dia tulis bahwa ini gak di-blur karena anak ini yang minta. Permintaan dia. Jadi waktu gue di-share foto itu, terus gue bilang, kenapa? Gue bilang gitu. Kenapa mbak? Gue bilang gitu. Ini nih dia bilang gitu, lagi rame di. Oh iya gue tahu, gue bilang gitu. Cuman kenapa nggak di-blur? Gue bilang gitu fotonya. Terus dia bilang di bawahnya, oh iya soalnya kan kamu bisa baca tuh di captionnya. Kan dia yang minta. Terus gue bilang dia underage, gue bilang. Jadi lo nggak bisa dong, kayak lo nggak akan lagi kasih kartu kredit lo atau kartu ATM lo ke anak underage gitu aja. Atau lo nggak akan ngelepasin dia begitu aja. Ya sama dengan keputusan dia untuk minta di-blur atau tidak. Adalah pada kita yang menentukan itu laman social medianya punya siapa. Betul. Lo harus decide. Dan di situ penting bagi lo untuk bisa decide. Karena kalau nggak lo jangan begitu-begitu. Membantu orang itu juga nggak gampang. Gue bisa ngomong ini karena gue coba. Dan untuk gue bisa memilih charity A dengan yang lain itu lama banget. Oh, lo nyari tuh, ngulik tuh ya? Nyari lah lama. Caranya gimana ya gue bisa galang dana untuk yang ini. Dananya untuk apa ya?
Yang paling dasar mereka perlu tuh apa? Itu gue harus tahu. Nggak seenak itu lagi lu cuman ini ngasih duit, nggak kayak ngasih pengamen atau nggak ngasih orang lagi anak-anak kecil jual telur. Dulu gue beli, sekarang gue nggak mau. Beli ada yang jual telur tuh. Iya. Gue bilang lu gue nggak mau beli. Kamu kenapa nggak sekolah? Orang gratis kok sekolah. Pergi sekolah sana. Kalau malam gue masih oke. Kalau siang gue nggak mau. Ngapain? Lu sekolah aja. Gitu. Jadi apalagi kalau misalnya gue lagi gini terus dia ngeluarin handphone. Siapa? Si anak-anak kecil ini. Lalu bisa main YouTube, bisa nonton YouTube. Ngerti gak sih? Lu ngapain gitu. Jadi gue untuk bisa membantu orang itu susah. Bener deh. Tanggung jawabnya tuh besar. Cuman dari diri lo tuh apa lo udah punya kecurigaan kah kalau ini something fishy nih gitu? Gue nggak mau ngomong ya bahwa ini fishy atau enggak. Gue nggak tahu. Oke. Cuman menurut gue itulah pentingnya lo untuk bisa tahu posisi lo sebenarnya. Whatever it is lo YouTuber, whatever it is lo selebgram, atau lo pemain sinetron, lo pemain film. Begitu lo udah berani melakukan itu, lo tahu dan lo sadar bahwa lo a man of influence. Lo sedang berusaha untuk mempengaruhi orang. Mau itu berbuat baik atau tidak, itu di luar kepala gua. Ya, itu udah di luar kuasa gue nggak bisa ngejudge. Lo juga nggak tahu intensi dia apa kan? Gue nggak tahu, gue nggak mau tahu. Gue nggak mau tahu. Tapi lo paling nggak harus tahu siapapun itu ya, bahwa lo a person of influence. Pakai influence itu semaksimal mungkin, karena nanti lo tanggung jawabnya tuh besar. Bukan hari itu doang, bukan soal uang yang lo dapat hari itu, bukan soal likes yang lo dapat, bukan soal views yang lo dapat, bukan simpati dari orang-orang di komen. Bukan simpati, enggak. Tanggung jawabnya tuh panjang. Dan percaya sama gue, itu lo boleh syukurin. Gak semua orang sama Tuhan dikasih kesempatan untuk dapat influence itu. Gue selalu ngomong ya, enaknya apa sih jadi gue atau jadi Raditya Dika. Ini kalau ada bencana nih, runtuh semua. Lo mau ngasih makanan susah. Ya, dia misalnya lo kasih mie instan, dia mesti rebus. Lo mau datang aja susah. Ya kan, lo mau ke toilet aja nggak ada rata. Tapi kalau lo datang Raditya Dika, lo pegang toa, lo stand up comedian, lo ngibur tuh semua orang. Nah itulah untungnya lo. Nggak semua orang dikasih itu. Atau kayak gue datang gue senyum, hai gimana semua, oke. Semangat. Mereka bisa dapetin itu gitu. Gue harus mensyukuri itu, bukannya gue sombong atau apa, enggak sama sekali. Tapi gue benar-benar menghargai itu. Setiap malam gue mau tidur sampai gue hilang tidur, gue bersyukur tuh setiap hari. Makasih ya Allah, saya dikasih kepala sama badan masih nempel. Jadi saya bisa melakukan yang bagus gitu. Lo harus gitu terus. Nah itu penting, mudah-mudahan yang nonton kan penontonnya lebih banyak ya dari gue. Mau jadi YouTuber nantinya, mau jadi pemain sinetron, model, apa aja. Nanti akan ada momen dimana ya udah kamu punya influence gitu. Nah, tapi gue tuh termasuk orang yang ketika gue dengar berita soal Audrey itu ya, skeptis. Gue enggak, justru malah reaktif karena gue nge-share, tahu gak sih yang gambar dia ditunjuk-tunjuk terus justice for Audrey kan. Karena gue memposisikan diri, gue punya anak perempuan nanti kan. Betul. Dan narasi yang dibangun soal kejadian ini kan bagus banget tuh. Keren banget kan yang di thread Twitter itu kan. Terus ada berita-beritanya gitu. Terus ya untungnya yang gue syukuri adalah gue cuman sesimpel itu aja gitu. Sesimpel cuman poster ya. Nggak sampai terbang. Nggak sampai terbang. Buat terbang sih nggak sampai sana lah, nggak kepikiran. Gue bisa memahami kenapa Atta dan Ricis datang, Atta nyium keningnya, fotonya nggak di blur. Gue paham. Gue juga nggak tahu intentionnya apa juga. Sama gue juga nggak peduli. Cuman bahwa memang kekhawatirannya dari Kak Seto, kan gue ngobrol sama Kak Seto kemarin tuh. Dia bilang adalah kalau misalnya ternyata ini berbalik seperti yang terjadi sekarang gitu, orang-orang mulai meragukan keaslian ceritanya, orang udah tahu mukanya si Audrey ini. Gimana nih anak? Gimana keluarganya? Gimana teman-temannya? Jadi memang ya impactnya tuh besar. Lu mesti benar-benar realize bahwa you have an impact gitu. Kayak simple aja deh. Simple aja, misalnya kayak soal ngeblur gitu. Itu kan dasar banget, Jo. Ngerti gak sih maksud gue? Mau dia minta kek, mau dia kagak kek, lu ada undang-undangnya soal privacy gitu. Betul, kalau undang-undangnya memang ada. Jadi lu
itu basic banget, lo nggak perlu penjelasan, lo nggak perlu lo nggak perlu justify di bawah. Gue sorry ya, gue nggak against siapa-siapa. Mungkin nggak tahu. Jadi sekarang mudah-mudahan semua teman-teman tahu. Gitu. Jadi itu kan dasar. Makanya gue bilang, lu pegang sesuatu yang very powerful in your hands, which is followers, which is Instagram. Itu easy banget lo sharing apa-apa gitu. Jadi lu pilih-pilih lah gitu. Dan kalau itu lu manfaatin dengan baik gitu sih. Iya. Sesimpel gue kemarin bikin, kan istri gue lagi nonton Game of Thrones nih. Terus gue bilang yang mati adalah, terus gue cut gitu. Itu orang udah marah-marah. Itu lu cukup baik lah. Padahal emang gue nggak nonton juga, maksudnya gue juga nggak tahu. Cuman kan orang suka kesel kan kalau udah kayak gitu-gitu kan. Tapi marah-marah banyak banget. Cuman ya sesimpel itu aja gitu. Maksudnya lu bisa membuat orang jadi bete gitu. Itu orang ada yang bisa rusak lo harinya pemikiran itu. Iya gitu kan. Padahal gue kagak tahu apa segala macam. Terus istri gue bilang, aku mah juga bete kalau orang bilang, lah tapi kan aku gak nonton, aku gak tahu ada yang mati apa enggak. Tapi kamu membuat orang berasumsi nanti akan ada yang mati, sehingga kalau orang nonton dia berpikir jangan-jangan dia mati, jadi dia nontonnya gak. Kok jadi panjang banget gitu, maksud gue, ngerti gak sih? Kena lagi lo tidur di luar. Soalnya ini tapi kalau gue posisikan balik ya, ini seperti misalnya film lo lagi tayang, film gue lagi tayang, orang rekam live. Iya, itu kalau itu udah pembajakan ya. Benar. Cuma maksudnya ya lu ngebajak privacy orang. Sesimpel misalnya film gua tayang, gitu kan. Film gua tayang. Ini orang belum nonton film gua, tapi ngomong ke temennya, nanti ternyata si ini pacaran sama ini, misalnya gitu. Walaupun belum tentu benar. Benar. Cuman orang ini kan jadi ngerasa ada kemungkinan benar, dan tiap kali nonton tuh jadi squirmy gitu loh. Jadi kayak ini bener gak sih? Iya. Yang ngerusak momennya dia juga. Iya. Ya itulah maksud gue. Pokoknya intinya ya lo ini sih apalagi kan kayak Ria Ricis ya sama Atta, itu kan mereka powerful banget. Betul. Jadi mudah-mudahan mereka juga realize betul power mereka gitu. Jadi itu nggak sebatas itu aja. Luar biasa loh mereka tuh. Itu satu negara loh, 13 juta, 11 juta, 10 juta, itu negara-negara kecil di Eropa segitu. Iya. Jadi you know you're in control of something very powerful gitu. Iya, soalnya gue pribadi pun juga sering kepleset dulu ya 2009 2010 di mana Twitter tuh. Twitter kan lagi rame banget kan. Ya sering kepleset gitu, gue nge-tweet apa dan akhirnya ditanggapi dengan negatif gitu. Terus gue ngerasa, oh jadi gue punya penyensoran pribadi gitu. Harus. Dan gue pun juga sampai nggak mikir untuk bereaksi sekencang Atta sama Ricis ya. Iyalah. Terlepas dari mereka benar apa salah, tapi kan mereka melakukan itu gitu. Ya itu sih mungkin masalah ini juga kali ya, pengalaman juga kali ya, mungkin banyak hal sih. Ya mereka nggak bisa salahin sendiri. Udah pasti kan mereka juga nggak bergerak sendiri. Mereka punya tim, mereka punya di luar tim, mereka punya teman-teman juga, mereka punya keluarga juga yang maksud gue mudah-mudahan supportnya tuh nggak hanya ketika menjadi viral, tapi supportnya tuh lebih ke strateginya, lebih ke lebih ke basic stuff lah sekarang gitu. Karena kalau masalah pembuktian gue rasa udah cukup lah ya, udah hebat banget gitu. Sekarang yang basic mudah-mudahan tertata dengan baik juga gitu. Oke. Ya udah, oke, terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa. Pegel juga gue. Jangan lupa subscribe juga channelnya Dimback Channel. Iya. Dimas Beck apa langsung Dimback? Dimback aja. Dimback Channel. Nanti akan ada video gue sama Dimas Beck juga di sana. Ayo, bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.